Ya, Ketua Satgas BLBI baru saja mengonfirmasi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto diwakili kuasanya menghadap Kesatuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sementara itu, Direktur Utama PT Timur Putra Nasional Roni Hendrarto Rono Wicaksono datang langsung menghadap Satgas di kantor Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu. Ada kuasanya, ya, dan Pak Roninya hadir ya, Pak Cahyo. Pak itu udah pemanggilan terakhir, ya. Berapa kali hari ini sedianya 3 orang ya, Pak? Jadi gini, kita bicara prosedur aja. Pemanggilan pertama dilakukan, pemanggilan kedua dilakukan. Kalau tidak hadir maka diumumkan lewat koran. Itu aja, nggak ada yang khusus. Itu adalah prosedur kita. Itu. Sudah dilakukan pemanggilan dan datang wakilnya, ya, dan kita masih proses sedang berlangsung, ya. Kan ini proses. Ini proses, ya, proses. Kita sedang berdialog. Nanti Pak, kalau berdasarkan Kepres kan memang wewenangnya berarti hanya sampai pada. Ya, merespon proses penagihan piutang negara, maka kita akan berdiskusi malam ini dengan pakar hukum pidana pencucian uang dari Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasi. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam. Oke, Bu, kalau kita lihat sekarang ada 3 orang yang dipanggil, 3 orangnya datang, meski kalau dari Tommy Soeharto itu diwakilkan. Kalau di sini kita lihat apakah bisa kita sebut sudah ada semacam kejelasan bahwa negara menagih utang sampai selesai? Ya, ini kan baru berapa sih tadi yang dijanjikan itu kan hanya 2, sekian T ya. Ya, itu dari Tommy sendiri. Padahal kan obligornya banyak ya yang harus ditagih. 104 T lah sisanya ya. Enggak, ini kita harus jangan lupa dulu itu 600 T. Ini untuk kasus BLBI. Yang saya waktu itu mengatakan saya pesimis dengan Satgas ini ya. Karena kalau menurut saya dulu kan ini ada sesuatu yang memang menjadi pelajaran bagi kita ketika ada rush, kemudian ada bantuan likuidasi dari Bank Indonesia, kemudian muncullah BLBI itu kan ya. Nah, kemudian itu dikucurkan, bantuan dikucurkan, itu kan harusnya dikucur itu berapa, asetnya berapa gitu loh. Karena itu kan uang negara ya. Tapi uang itu ternyata hilang juga gitu loh, uang juga. Nah, permasalahan sekarang adalah menagih. Yang saya mengatakan bahwa kalau menurut saya, kalau itu waktu ada bantuan kemudian dilarikan itu bukan perdata. Kemudian ada sifat lawan hukum kan itu, karena harusnya untuk membayar kepada untuk bayarkan kepada para nasabah lah waktu itu ya, untuk menanggulangi krisis moneter pada waktu itu. Nah, begitu dikejar lagi, ya itu kan sudah melawan hukum. Begitu melawan hukum ada kerugian negara. Nah, itulah kan korupsi. Dulu kan begitu. Tiba-tiba kan banyak langkah-langkah, ada release and discharge lah, kemudian ada menggunakan MSAA ya. MSAA itu Master Settlement Acquisition Agreement ya. Itu adalah pola yang digunakan di common law system. Sebetulnya Indonesia itu agak nggak pernah begitu. Artinya gini, kalau sudah bayar mungkin atau bayar berapa, kemudian negara mengatakan oke, sudah lunas, itu sebenarnya nggak ada begitu kita gitu. Nah, ini kan aneh gitu kan. Nah, tapi waktu itu kan semua menandatangani, Menteri Keuangan dan sebagainya, Kapolri bahkan. Hanya untungnya pada waktu itu Jaksa Agung tidak mau menandatangani. Nah, itu alhamdulillah ya. Jadi kan lucu kalau orang hukum pidana kan kejaksaan waktu itu, walaupun pada waktu itu Jaksa Agung sebagai pengacara negara ya. Nah, sekarang ini segala sesuatu yang dilakukan oleh Satgas BLBI yang mau Ibu katakan kurang efektif meski sudah dipanggil, ya kata Pak Mahfud sudah dipanggil 48 obligator tadi. Obligor. Iya, kan dipanggil saja. Kan kita bukan membutuhkan mereka hadir atau nggak hadir, tapi mana 110 atau 100,4 miliar itu triliun itu mana gitu kan. Itu kan permasalahannya ya. Tadi Pak Mahfud mengatakan menurut dari TV ya, bahwa nanti kalau mereka tidak mau bayar juga setelah ditagih baru kepidana kan gitu ya. Iya. Nah, itu bagi kami konstruksi hukumnya jadi bagaimana? Tadinya korupsi, kemudian ada langkah pemerintah yang sudahlah ditagih saja pakai Satgas. Nanti kalau nggak bayar baru itu adalah kita masukkan pidana korupsi. Jadi itu nanti bahaya loh. Jadi
kalau itu sudah oke, ada agreement bahwa mereka harus bayar, itu sudah kayaknya sudah perdata sekali. Kalau nggak bayar ya bukan lagi pidana, yaitu adalah uang prestasi, itu adalah ingkar janji saja, gitu. Jadi memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerugian negara yang sedemikian banyak pada waktu itu, mestinya betul-betul dipikirkan untuk bagaimana seoptimal mungkin agar uang negara itu bisa kembali. Nah, Caranya? disinilah pentingnya. Caranya sebetulnya kalau kita sejak awal punya Asset Recovery Act, punya undang-undang perampasan aset, jadi pada waktu negara akan membantu, bantuan likuiditas itu akan membantu, itu harusnya aset yang akan dibantu itu punya aset berapa, ya? Kalau nggak salah ini kan sudah lama sekali ya, 1998. Kalau nggak salah pada waktu itu saya dipinjemin sekian, saya boroskan aset saya sekian, tapi yang menilai aset saya itu saya sendiri gitu loh. Jadi kok negara itu mau gitu ya, misalnya saya punya aset harganya misalnya punya aset 2 triliun, saya bilang ini harganya 10 triliun, negara oke gitu loh. Nah ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan kalau ditelusuri juga asetnya tidak sesuai, mereka nggak punya segitu gitu. Nah ini saatnya juga kita pikirkan, kita itu sudah tidak terbantahkan lagi, kita butuh undang-undang perampasan aset dalam rangka menghadapi kejahatan-kejahatan korupsi yang ada di Indonesia ini. Dan artinya DPR harus kebut itu gitu. DPR harus kebut undang-undang perampasan aset. Iya, gampang sekali sebetulnya karena draftnya itu sejak 2008 itu sudah ada. Bahkan beberapa kali saya terlibat di sana. Ini sekarang tinggal kemauannya. Untuk apa kita memidana seseorang koruptor, ya? Kemudian ternyata kita juga hanya dapat orang di penjara saja. Asetnya tidak kembali. Itu bukan itu ya, paradigma negara modern yang sekarang itu bukan seperti itu. Harusnya bagaimana seoptimal mungkin kita membuat peraturan dan memberdayakan penegakannya menggunakan undang-undang yang bisa sekaligus melacak sendiri uang-uang hasil kejahatan atau uang-uang korupsi itu. Dalam hal ini misalnya, itu nanti di Undang-Undang Perampasan Aset itu bukan saja merampas setelah putusan hakim, bukan begitu, termasuk juga seperti BLBI ini sebetulnya kita pas waktu itu kalau punya ya. Jadi misalnya, oke, negara akan memberikan bantuan likuiditas ya, Bank Indonesia, Menteri Keuangan sebagainya, oke diberikan. Kan tidak mungkin dikasihkan begitu saja, nggak mungkin kan, selalu harus ada penjaminan. Kan jaminan harus ada undang-undang perbankan atau undang-undang yang lain yang sudah jelas ya. Nah harus dilihat dulu. Ini yang akan kita kucurkan uang negara kepada yang ditalangi itu, kan penalangan yang namanya ya, ditalangi itu, mereka punya aset berapa, bagaimana, dinilai gitu kan. Jadi appraisal-nya tuh benar-benar ada, benar-benar objektif. Karena ruang gerak dari Satgas BLBI juga dianggap kurang luas ya Bu? Ya gimana ya, saya kan termasuk dalam posisi yang sejak awal pesimis ya. Jadi ya saya nggak tahu, apalagi kok tadi dikatakan kalau nanti seandainya mereka tidak bayar baru dipidanakan. Nah itu berarti menurut Anda ya? harusnya memang sudah bentuknya pidana, karena kalau perdata ya cuma bisa nunggu itikat baik dari debitur itu. Betul, ya iya. Tapi kan tadi katakan kalau ini perdata, tapi kalau nggak bayar dipidanakan, kan aneh gitu ya. Sejak awal menurut saya begini. Kenapa saya mengatakan pidana? Karena ini ada uang bantuan negara yang harusnya untuk keperluan pembayaran itu ya, menjaga stabilitas ekonomi pada waktu itu, karena rush kan, nggak bisa bayar karena rush. Jadi kemudian diberikan bantuan likuiditas, gitu kan? Makanya namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, kan gitu ya. Ternyata uang ini digelapkan lah, dibawa kemana? Ya itu kan sudah jelas korupsi karena ada kerugian negara. Itu ya saya katakan pidana di situ. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan kasusnya, tapi harapan kita tetap sama ya, yang namanya piutang negara harusnya udah kembali masuk ke kantong negara, apalagi di tengah situasi saat ini di mana negara sangat membutuhkan dana segar gitu. Terima kasih Bu telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.